Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Ayustikarini dengan NIM 206510007. Saya dari kelas 7A, Prodi Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang penggunaan informasi akuntansi penuh dalam penentuan harga transfer. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan yang diampu oleh Ibu Varianti selaku dosen pengampu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada latar belakang timbulnya masalah harga transfer. Masalah penentuan harga transfer dijumpai dalam perusahaan yang organisasinya disusun menurut pusat-pusat laba dan antar pusat laba yang dibentuk tersebut terjadi transfer barang atau jasa. Latar belakang timbulnya masalah harga transfer dapat dihubungkan dengan proses diferensiasi bisnis dan perlunya integrasi dalam organisasi yang telah melakukan diferensiasi bisnis. Next, diferensiasi adalah proses pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Diferensiasi sendiri dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Diferensiasi vertikal ditunjukkan dengan jumlah jenjang yang berada di antara direksi dan karyawan operasional, sedangkan diferensiasi horizontal ditunjukkan dengan banyaknya bagian yang dibentuk sepanjang struktur organisasi perusahaan. Diversifikasi dilakukan oleh manajemen dengan alasan yang pertama, keputusan dilakukan oleh manajer yang dekat dengan masalah yang dihadapi, dan dua, diversifikasi memberikan otonomi bagi manajer tingkat bawah sehingga menaikkan moral kerja. Harga transfer mempunyai peran ganda. Di satu sisi, harga transfer mempertegas diversifikasi yang dilakukan oleh manajemen puncak, dan di sisi lain, harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Seringkali konsep desentralisasi ini disamakan dengan konsep divisionalisasi. Padahal hal ini tidak benar. Desentralisasi adalah pendelegasian untuk mengambil keputusan suatu organisasi yang manajer tingkat bawahnya memiliki kebebasan yang besar dalam pengambilan keputusan adalah organisasi yang besar tingkat desentralisasinya. Sebaliknya, suatu organisasi yang seluruh pengambilan keputusan terpusat di tangan manajer puncak disebut sebagai organisasi yang tingkat desentralisasinya rendah atau yang bersifat sentralisasi. Oke, next ada konsep harga transfer. Dalam arti luas, harga transfer meliputi harga pokok atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, harga transfer ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Contoh pengertian harga transfer dalam arti luas adalah biaya listrik ke departemen-departemen lain yang menikmati listrik dan harga jual produk yang ditransfer dari pusat laba yang satu ke pusat laba yang lain dalam perusahaan yang sama. Dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba. Penentuan harga transfer atau transfer pricing dalam perusahaan yang telah mendesentralisasikan organisasinya ke dalam pusat-pusat laba menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah yang menyangkut penentuan harga transfer yang adil bagi semua pihak yang terkait, masalah motivasi, pengukuran kinerja, dan masalah pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Jika antar pusat laba dalam suatu perusahaan membeli dan menjual barang, ada dua macam keputusan yang harus dibuat. Yang pertama, keputusan pemilihan sumber, dan yang kedua yaitu keputusan penentuan harga transfer. Harga transfer sendiri pada hakikatnya memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu masalah harga transfer hanya timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan atas laba yang diperoleh mereka, dan harga transfer merupakan unsur yang signifikan dalam membentuk biaya penuh produk yang diproduksi di divisi pembeli. Yang kedua,
harga transfer selalu mengandung unsur laba di dalamnya. Dan yang ketiga, harga transfer merupakan alat untuk mempertegas diversifikasi dan sekaligus mengintegrasikan divisi yang buruk. Karena setiap divisi yang dibentuk perusahaan yang diukur kinerjanya atas dasar laba yang diperoleh masing-masing, maka ada dua masalah yang selalu dirundingkan oleh divisi penjual dan divisi pembeli. Yang pertama, dasar yang digunakan sebagai landasan penentuan harga transfer. Dalam penentuan harga transfer, divisi pembeli dan divisi penjual harus menyepakati dasar yang akan dipakai landasan penentuan harga barang yang ditransfer antar divisi tersebut. Ada dua dasar yang dapat digunakan sebagai penentuan harga transfer, yaitu biaya dan harga pasar. Yang kedua, yaitu besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Dua faktor yang harus dirundingkan antar divisi penjual dan divisi pembeli dalam menentukan besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer adalah yang pertama, dasar yang digunakan untuk menentukan laba yang diperhitungkan dalam harga transfer, dan yang kedua yaitu besarnya laba yang diperhitungkan dalam harga transfer. Kemudian ada berbagai metode penentuan harga transfer menurut dasar yang digunakan dalam penentuan harga transfer. Berbagai metode penentuan harga transfer tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, penentuan harga transfer atas dasar biaya atau cost-based transfer pricing. Dalam penentuan harga transfer ini, harga jual barang, harga yang ditransfer antar divisi didasarkan pada biaya penuh produk yang ditransfer. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer dapat dipilih dari dua macam biaya, yaitu biaya penuh sesungguhnya dan biaya penuh standar. Biaya penuh yang dipakai sebagai dasar penentuan harga transfer ini dapat dihitung dengan menggunakan metode full costing, variable costing, dan activity based costing. Adapun kelemahan yang melekat dalam metode ini yaitu yang pertama, dalam menetapkan harga transfer harus dicapai persetujuan lebih dahulu antara divisi penjual dan divisi pembeli mengenai biaya apa saja yang dapat diterima sebagai dasar penentuan harga transfer. Yang kedua, sebenarnya sangat sulit untuk menentukan laba atau return of investment yang wajar bagi divisi penjual. Metode yang kedua yaitu penentuan harga transfer atas dasar harga pasar atau market based transfer pricing. Jika produk yang ditransfer antar divisi di dalam perusahaan mempunyai harga pasar, maka pada umumnya harga pasar tersebut merupakan dasar yang adil terutama dipandang dari sudut pengukuran kinerja. Harga pasar tersebut merupakan biaya kesempatan baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Bagi divisi penjual, harga pasar merupakan penghasilan yang akan dikorbankan dalam harga transfer produk kepada divisi pembeli. Sedangkan bagi divisi pembeli, harga pasar tersebut merupakan biaya yang seharusnya dikeluarkan jika produk tersebut dibeli dari pihak luar. Next, karena penentuan harga transfer ini berdampak langsung terhadap laba divisi yang terlibat dalam transfer produk atau jasa, maka sistem penentuan harga transfer memerlukan aturan formal agar dapat dilaksanakan secara berhasil. Dua aturan formal yang perlu ditetapkan ini adalah aturan negosiasi dan aturan penyelesaian jika negosiasi menghadapi jalan buntu. Yang pertama, negosiasi antar divisi. Jika pembentukan divisi disertai dengan desentralisasi wewenang manajemen puncak, maka penentuan harga transfer tidak ditetapkan oleh manajemen puncak, namun merupakan hasil negosiasi antar manajer divisi yang terlibat dalam transfer barang atau jasa. Jika wewenang penentuan harga transfer masih di tangan staf manajemen puncak, maka manajer divisi tidak ditetapkan dalam posisi yang dapat mengendalikan pendapatan dan biaya divisinya. Dengan demikian, kondisi ini akan mengakibatkan laba divisi tidak dapat dipakai sebagai pengukur yang baik kinerja manajer divisi. Yang kedua ada arbitrage.
Bagaimanapun rincian aturan negosiasi yang telah disepakati oleh divisi yang terlibat, suatu saat akan terjadi jalan buntu dalam perundingan penentuan harga transfer. Oleh karena itu, perlu disusun prosedur untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Maka lembaga arbitrase ini dibentuk untuk bertanggung jawab. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam penentuan harga transfer, dan yang kedua, menelaah perubahan sumber pengadaan, dan yang terakhir yaitu mengubah aturan harga transfer jika diperlukan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.